Pesan singkat itu muncul di layar ponselku pada Selasa sore, saat aku baru saja selesai membantu Kirana, putri sematawayangku, mengerjakan tugas menggambarnya. Nama Gilang, suamiku, tertera di sana. Isinya singkat saja, hanya satu kalimat yang entah kenapa terasa lebih berat dari ribuan kata. Sayang, Jumat malam kita makan di rumah ibu ya. Ibu sudah kangen sama Kirana. Aku membaca kalimat itu berulang kali, seolah mencoba mencari makna tersembunyi di baliknya, padahal pesannya begitu jelas. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena antisipasi yang menyenangkan, melainkan karena firasat yang mulai menjalari punggungku seperti sulur tanaman rambat yang dingin. Makan malam di rumah Ibu Wati, mertuaku, bukanlah sekadar acara kumpul keluarga biasa. Bagiku, itu lebih terasa seperti sebuah inspeksi mendadak, sebuah ujian yang tidak pernah ada pengumuman kelulusannya. Setiap jengkal gerak-geriku, setiap patah kata yang kuucapkan, dan terutama, setiap tingkah laku Kirana, akan berada di bawah mikroskop pengawasan beliau. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Gilang benar. Ibu Wati pasti hanya merindukan cucunya. Kirana memang sudah hampir sebulan tidak bertemu neneknya karena kesibukan sekolah dan beberapa kali sempat flu ringan. Bunda, lihat, gambar pelangiku sudah selesai. Suara ceria Kirana membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan tersenyum, senyum tulus yang hanya bisa dipancing oleh putri kecilku. Di atas kertas putih itu, tergores 7 warna cerah yang sedikit keluar dari garis. Sebuah karya seni murni dari imajinasi seorang anak berusia 7 tahun. Wah, bagus sekali, sayang. Warnanya cerah sekali. Pujiku sambil mengelus rambutnya yang tebal. Nanti Kirana mau tunjukkan ke Nenek Wati. Serunya lagi, matanya berbinar. Aku menelan ludah. Binar di mata Kirana adalah hal terakhir yang ingin kupadamkan. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya bahwa antusiasmenya mungkin akan disambut dengan komentar seperti, Kirana, kenapa warnanya keluar garis begini? Di sekolah tidak diajari menggambar yang rapi, ya? Atau, lain kali pakai penggaris ya, biar lurus. Aku tahu persis, niat Ibu Wati mungkin baik, untuk mendidik. Tapi caranya seringkali terasa seperti tusukan jarum-jarum kecil yang tak terlihat. Selama 3 hari berikutnya, aku mendapati diriku secara tidak sadar mempersiapkan Kirana seolah ia akan menghadapi sebuah misi penting. Saat ia bermain di teras dan bajunya sedikit kotor, aku langsung mengingatkannya. Sayang, hati-hati mainnya, jangan sampai kotor sekali. Nanti hari Jumat kita mau ke rumah nenek, bajunya harus bersih. Saat kami makan, aku mengawasinya lebih lekat dari biasanya. Kirana, makannya pelan-pelan. Jangan sampai tumpah ya. Sendoknya dipegang yang benar. Kirana hanya mengangguk polos, menuruti semua perkataanku tanpa bertanya. Mungkin ia pikir ibunya hanya sedang lebih perhatian dari biasanya. Tapi di dalam hatiku, aku sedang membangun benteng pertahanan. Aku tidak ingin memberi Ibu Wati celah sedikit pun untuk melontarkan kritikannya. Kritik yang seringkali tidak ditujukan langsung padaku, melainkan melalui Kirana, yang membuatnya terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Gilang, tentu saja, tidak merasakan ketegangan yang sama. Baginya, Ibu Wati adalah ibunya. Seorang wanita hebat yang membesarkannya seorang diri dengan disiplin tinggi setelah ayahnya meninggal. Ia melihat ibunya sebagai sosok yang tegas namun penuh kasih. Ia tidak melihat tatapan mata yang menghakimi, tidak mendengar nada suara yang menyindir. Atau mungkin, ia sudah terbiasa dengan semua itu sehingga menganggapnya normal. Kamu kenapa sih? Beberapa hari ini tegang sekali kelihatannya? Tanyanya pada Kamis malam, saat kami bersiap untuk tidur. Tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit lelah. Jawabku, berbohong. Karena makan malam besok, ya? Tebaknya. Dan aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Rania, santai saja. Ibu itu orangnya memang begitu dari dulu. Niatnya baik. Kok? Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita, terutama untuk Kirana. Aku hanya bisa menghela napas. Yang terbaik, menurut versinya. Versi di mana taplak meja harus selalu licin tanpa kerutan. Piring harus selalu berkilau tanpa bekas sidik jari.
Dan anak kecil harus bersikap seperti orang dewasa mini yang sempurna. Aku teringat makan malam 2 bulan yang lalu. Saat itu, Kirana dengan semangat menceritakan pengalamannya memenangkan lomba lari karung di sekolah. Ia tertawa terbahak-bahak saat menirukan gaya temannya yang terjatuh. Ibu Wati tersenyum tipis, lalu berkata, "Anak perempuan kalau tertawa jangan keras-keras, tidak sopan didengar orang." Tawa Kirana langsung berhenti, digantikan senyum canggung. Sisa malam itu, ia lebih banyak diam. Hatiku sakit mengingatnya. Jumat sore pun tiba. Aku memilihkan Kirana gaun katun berwarna biru muda yang paling rapi, menyisir rambutnya hingga tidak ada sehelai pun yang mencuat, dan memakaikannya sepatu putih yang masih bersih cemerlang. Saat bercermin, aku melihat pantulan seorang anak perempuan yang manis dan sempurna. Tapi aku juga melihat sedikit beban di matanya. Beban dari semua pesanku selama 3 hari terakhir. "Bunda, apa Kirana sudah rapi?" tanyanya, seolah meminta persetujuan akhir. "Sudah, sayang. Kamu cantik sekali," jawabku sambil memeluknya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Perjalanan ke rumah mertuaku terasa lebih lama dari biasanya. Gilang mencoba mencairkan suasana dengan memutar lagu anak-anak kesukaan Kirana. Tapi aku hanya bisa tersenyum sekadarnya. Pikiranku sibuk menyusun skenario, mengantisipasi setiap kemungkinan. Apa yang akan Ibu Wati komentari kali ini? Rambut Kirana? Cara jalannya? Atau mungkin pilihan bajuku yang dianggapnya kurang pantas? Rumah Ibu Wati berdiri megah di sebuah kompleks perumahan yang asri. Tamannya tertata sempurna. Tidak ada satupun daun kering yang dibiarkan tergeletak di atas rumput hijau. Semuanya teratur, sama seperti pemiliknya. Saat kami turun dari mobil, Ibu Wati sudah berdiri di ambang pintu, seolah sudah menunggu kedatangan kami tepat pada waktunya. "Assalamualaikum, Bu." Sapaku sambil meraih tangannya untuk bersalaman. "Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Ibu sudah tunggu dari tadi," jawabnya. Nadanya datar. Tapi aku tahu itu adalah cara halusnya untuk mengatakan kami sedikit terlambat. Padahal kami tiba 5 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Ia kemudian beralih pada Kirana. Matanya yang tajam memindai penampilan cucunya dari atas sampai bawah. Aku menahan napas. Sebuah senyum tipis akhirnya tersungging di bibirnya. "Cucu nenek cantik sekali hari ini. Bajunya rapi. Tidak seperti waktu itu. Rambutnya acak-acakan." Aku tersenyum kecut. Pujian yang harus disertai dengan sindiran. Kirana, yang tidak menangkap sindiran itu, tersenyum senang dan memeluk neneknya. "Nenek, tadi di sekolah Kirana dapat nilai 100. Loh." "Oh ya? Bagus. Pertahankan. Jangan sampai nilainya turun," balas Ibu Wati sambil menepuk-nepuk punggung Kirana, sebelum melepaskan pelukannya dan mempersilakan kami masuk. Ruang tamunya, seperti biasa, bersih tanpa celah. Aroma kamper dan pembersih lantai menguar lembut di udara. Kami duduk di sofa yang terasa sedikit kaku. Percakapan pun dimulai, atau lebih tepatnya, monolog dari Ibu Wati. Ia bercerita tentang kegiatan arisannya, tentang tetangga barunya, tentang tanaman aglonemanya yang baru saja memenangkan kontes. Gilang menanggapi dengan antusias. Sementara aku hanya menjawab seperlunya saat ditanya. Mataku lebih sering tertuju pada Kirana, yang duduk diam di sebelahku. Kakinya berayun-ayun kecil karena tidak sampai ke lantai. "Kirana, duduknya yang tegap. Tidak baik untuk tulang punggungmu kalau membungkuk begitu," tegur Ibu Wati tiba-tiba, memotong ceritanya sendiri. Kirana langsung menegakkan badannya. Ayunan kakinya berhenti. Aku mengelus punggungnya pelan. Tidak lama kemudian, seorang asisten rumah tangga memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Jantungku kembali berdebar. Inilah panggung utamanya. Kami berjalan menuju ruang makan. Di sana, meja makan kayu jati yang besar sudah tertata dengan sempurna. Piring-piring keramik mahal berjejer rapi. Sendok dan garpu berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Dan di tengahnya, terhampar taplak meja baru berwarna putih gading dengan sulaman tangan yang rumit di tepinya. Aku tahu taplak itu baru, karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pasti salah satu koleksi berharga Ibu Wati.
Firasat burukku semakin menjadi-jadi. Kami mengambil posisi duduk, dengan Ibu Wati di kepala meja, seperti seorang ratu yang siap mengawasi kerajaannya. Kirana, di usianya, adalah anak yang cukup tahu tata krama. Ia makan dengan tenang, tidak banyak bicara kecuali jika ditanya. Ia tampak berusaha keras untuk menerapkan semua pesan yang telah kubisikkan padanya. Ia duduk tegap, sikunya tidak menyentuh meja, dan ia mengunyah dengan mulut tertutup. Aku sedikit lega melihatnya. Mungkin, malam ini akan berlalu tanpa insiden. Mungkin, kekhawatiranku berlebihan. Ibu Wati duduk di seberang kami, makan dengan keanggunan yang terkendali. Matanya sesekali melirik ke arah Kirana. Sebuah tatapan evaluasi yang membuatku tegang. Gilang, yang duduk di sebelahku, tampak lebih santai. Ia menikmati masakan ibunya sambil sesekali mencoba memulai percakapan ringan. Semurnya enak sekali, Bu. Bumbunya pas. Puji Gilang. Tentu saja. Ibu pakai resep warisan dari nenekmu. Tidak seperti semur zaman sekarang, yang rasanya manis saja, jawab Ibu Wati. Aku tahu kalimat terakhir itu ditujukan untukku, karena aku pernah memasak semur yang menurutnya terlalu manis. Aku memilih untuk tidak menanggapinya dan hanya tersenyum tipis. Makan malam berlanjut dalam keheningan yang canggung. Kirana sudah hampir menyelesaikan makanannya. Ia tampak sedikit haus. Gelasnya yang berisi air putih terletak persis di sebelah kanannya. Ia adalah anak yang mandiri, dan aku sudah membiasakannya untuk mengambil minum sendiri. Ia meletakkan sendoknya, lalu tangannya yang mungil terulur untuk meraih gelas itu. Dan saat itulah semuanya terjadi. Dalam sepersekian detik yang terasa berjalan begitu lambat. Mungkin karena gaunnya memiliki lengan yang sedikit mengembang, atau mungkin karena ia hanya sedikit kurang berhati-hati. Ujung lengan bajunya menyenggol bagian bawah gelas yang tinggi itu. Gelas itu oleng sejenak, seperti penari yang kehilangan keseimbangan, sebelum akhirnya roboh ke samping. Bruk, suaranya tidak terlalu keras. Tapi di tengah keheningan meja makan, suara itu terdengar seperti ledakan. Air putih di dalamnya tumpah, mengalir deras ke satu arah, langsung membasahi taplak meja putih gading yang masih baru itu. Noda gelap berbentuk pulau abstrak langsung tercipta di atas kain yang sempurna, menyebar dengan cepat seperti tinta di atas kertas. Waktu seolah berhenti. Aku melihat mata Kirana membelalak ngeri. Tangannya membeku di udara. Mulutnya sedikit terbuka. Ia bahkan belum sempat memproses apa yang baru saja terjadi. Gilang menghentikan kunyahannya. Wajahnya tampak terkejut. Aku sendiri merasakan darahku seolah surut dari wajah. Jantungku seperti diremas. Namun, semua reaksi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan reaksi Ibu Wati. Ia meletakkan sendok dan garpunya dengan satu gerakan keras yang menimbulkan bunyi dentang yang memekakan telinga. Wajahnya yang semula tenang kini memerah padam. Matanya yang tajam menyorot lurus ke arah Kirana, berkilat karena amarah yang tak terkendali. Ia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian, suaranya meledak, memecahkan keheningan dan menghancurkan sisa-sisa kedamaian malam itu. Kirana! Bentakan itu begitu keras, begitu tajam, dan penuh dengan kekecewaan. Suara itu menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding-dinding dan menusuk langsung ke telingaku. Kirana tersentak hebat. Tubuh kecilnya menegang seolah baru saja disambar petir. Kamu ini tidak punya sopan santun. Lihat, taplak mahal ini jadi basah. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu tata krama? Rentetan kalimat itu keluar tanpa jeda. Setiap kata dilontarkan seperti peluru. Tuduhan itu tidak hanya ditujukan pada Kirana, tapi juga menghantamku telak. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu? Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Semua usahaku selama berhari-hari untuk mempersiapkan Kirana, semua benteng yang coba kubangun, runtuh seketika. Kirana tidak menangis. Tidak pada awalnya. Ia hanya membeku. Wajahnya pucat pasi. Matanya yang polos menatap neneknya dengan ekspresi campuran antara kaget, bingung, dan ketakutan yang luar biasa. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah kata, maaf, atau tidak sengaja,
Tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Setetes air mata akhirnya lolos, mengalir perlahan di pipinya yang memucat, diikuti oleh tetesan-tetesan lainnya. Ia tidak meraung, hanya isakan-isakan kecil tanpa suara yang menyayat hati. Tubuhnya bergetar hebat. Di saat yang sama, aku menoleh ke arah Gilang. Aku berharap menemukan dukungan di matanya, sebuah pembelaan, atau setidaknya sebuah isyarat untuk menenangkan ibunya. Tapi yang kutemukan hanyalah wajah yang sama pucatnya. Matanya menatap kosong ke arah piringnya. Ia sama membekunya dengan Kirana. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak bergerak. Kebisuan Gilang terasa seperti pengkhianatan kedua malam itu. Sesuatu di dalam diriku patah. Kesabaran yang selama ini kupupuk, pemakluman yang selalu kuberikan, semuanya menguap habis. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan sebuah insting purba seorang ibu untuk melindungi anaknya. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku tidak peduli lagi dengan menjaga perasaan mertuaku. Satu-satunya yang penting saat ini adalah putriku yang sedang ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mendorong kursiku ke belakang dengan kasar. Aku bangkit berdiri, berjalan memutari meja dengan langkah cepat namun mantap. Aku tidak melirik Ibu Wati yang masih menatap tajam dengan napas terengah-engah karena marah. Aku juga tidak melihat Gilang yang masih terpaku di kursinya. Aku berjongkok di samping Kirana. Aku sentuh bahunya yang bergetar. Sayang, panggilku dengan suara selembut mungkin, kontras dengan badai yang baru saja melanda ruangan ini. Kirana menoleh padaku, matanya penuh dengan air mata dan ketakutan. Bunda, Kirana nggak sengaja, bisiknya dengan suara parau. Bunda tahu, sayang. Bunda tahu, jawabku sambil mengusap air matanya. Hatiku hancur berkeping-keping melihatnya seperti ini. Hanya karena setetes air di atas selembar kain. Aku kemudian berdiri, mengangkat tubuh mungil Kirana dari kursinya dan menggendongnya. Ia langsung memeluk leherku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di bahuku. Isak tangisnya kini mulai terdengar lebih jelas. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat menempel di dadaku. Dengan Kirana dalam pelukanku, aku berbalik. Untuk pertama kalinya, aku menatap langsung ke mata Ibu Wati. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya membiarkan tatapanku yang dingin dan mantap berbicara untukku. Aku ingin ia melihat apa yang telah diperbuat oleh amarahnya. Aku ingin ia melihat ketakutan di wajah putrinya. Kemudian, aku berjalan pergi. Aku meninggalkan meja makan itu. Aku meninggalkan semur daging dan opor ayam yang mulai mendingin. Aku meninggalkan Gilang yang masih membisu. Aku meninggalkan taplak meja mahal yang ternoda. Aku berjalan lurus menuju pintu depan, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Malam ini sudah berakhir. Dan aku tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Perjalanan pulang terasa seperti melewati sebuah lorong hampa udara. Tidak ada yang berbicara. Satu-satunya suara yang terdengar di dalam mobil adalah isak tangis Kirana yang perlahan mereda menjadi sesenggukan pelan dari kursi belakang, serta deru mesin mobil yang terasa lebih keras dari biasanya. Aku tidak menyetir. Aku bahkan tidak ingat bagaimana kami bisa sampai di mobil. Yang kuingat hanyalah punggung Gilang yang berjalan di depanku setelah aku keluar dari rumah itu, membukakan pintu untukku dan Kirana dengan gerakan mekanis, tanpa menatap mataku. Aku duduk di kursi penumpang depan, memeluk tubuh Kirana yang masih bergetar. Ia sudah tidak menangis histeris lagi, tapi tubuhnya dingin dan ia terus menempel padaku seolah mencari perlindungan dari monster yang tak terlihat. Aku mengelus punggungnya, membisikkan kata-kata penenang yang terasa kosong bahkan untuk diriku sendiri. Tidak apa-apa, sayang. Semua baik-baik saja. Kita pulang sekarang. Aku menatap lurus ke depan. Ke jalanan malam yang diterangi lampu-lampu jalanan. Bayangan pepohonan melintas cepat di kaca mobil, seperti kenangan buruk yang coba kulupakan. Tapi aku tidak bisa. Adegan di meja makan tadi terus berputar di kepalaku seperti film rusak. Bentakan Ibu Wati, wajah ketakutan Kirana, noda air di atas taplak meja, dan yang paling menyakitkan, kebisuan Gilang. Kebisuan suamiku saat putri kami diserang di depan matanya.
Amarah yang tadi sempat membeku di dalam diriku kini mulai mencair, berubah menjadi lahar panas yang membakar dadaku. Ini bukan pertama kalinya. Oh, tentu saja bukan. Aku teringat puluhan insiden kecil lainnya yang selama ini selalu coba kumaklumi. Komentar sinis tentang masakanku, kritik terselubung tentang caraku berpakaian, nasihat-nasihat yang terdengar seperti penghakiman tentang caraku membesarkan Kirana. Selama ini, aku menelannya. Aku menganggapnya sebagai bagian dari paket pernikahan, sebagai cara seorang mertua menunjukkan perhatian dengan gayanya yang kaku. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, sabar, Rania. Dia ibunya Gilang. Dia sayang pada Kirana, hanya saja caranya berbeda. Tapi malam ini berbeda. Malam ini Ibu Wati telah melewati batas yang tidak bisa ditolerir. Ia tidak lagi mengkritikku secara tidak langsung. Ia telah menyerang putriku, permata hatiku, dengan cara yang paling kejam. Ia telah menanamkan rasa takut pada jiwa seorang anak kecil yang polos hanya karena kesalahan sepele. Dan Gilang hanya diam. Ia membiarkannya terjadi. Aku melirik ke arahnya. Ia mencengkeram kemudi dengan kedua tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras, dan matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Apakah ia merasa bersalah? Apakah ia marah pada ibunya? Atau apakah ia justru marah padaku karena telah membuat keributan dan pergi begitu saja? Keheningan di antara kami terasa begitu pekat, begitu berat, penuh dengan pertanyaan tak terucap dan kekecewaan yang mendalam. Sesampainya di rumah, Gilang memarkir mobil di garasi. Ia mematikan mesin, namun tidak langsung bergerak. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat, hanya ditemani suara jangkrik dari taman. Kirana sudah tertidur dalam pelukanku. Napasnya teratur namun sesekali masih terdengar seperti isakan kecil. Akhirnya, aku yang memecah keheningan. Aku akan menidurkan Kirana, kataku dengan suara datar dan dingin. Aku membuka pintu mobil tanpa menunggunya, menggendong Kirana dengan hati-hati, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku membawa Kirana langsung ke kamarnya. Aku meletakkannya di tempat tidur dengan sangat perlahan, takut membangunkannya. Aku mengganti gaun birunya yang terasa sedikit lembab dengan piyama katun yang lembut. Saat aku menyelimutinya, matanya sedikit terbuka. Ia menatapku dengan tatapan sayu. Bunda, bisiknya. Iya, sayang. Nenek marah sekali sama Kirana, ya? Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Aku harus menelan ludah untuk menahan air mataku sendiri. Tidak, sayang. Nenek hanya sedang lelah. Ini bukan salah Kirana. Sama sekali bukan. Itu hanya kecelakaan kecil. Semua orang pernah tidak sengaja menumpahkan air. Bunda juga pernah. Ayah juga pernah. Aku berbohong demi melindunginya. Tapi nenek teriak. Sudah ya. Sekarang Kirana tidur. Lupakan kejadian tadi. Besok kita akan bermain seharian, oke? Aku mencium keningnya lama, mencoba menyalurkan semua cinta dan ketenangan yang kupunya. Ia mengangguk pelan, lalu kembali memejamkan mata. Aku duduk di tepi tempat tidurnya selama hampir setengah jam, hanya untuk memastikan ia benar-benar terlelap. Aku memandangi wajahnya yang damai dalam tidur, dan amarahku pada Ibu Wati dan Gilang kembali berkobar. Bagaimana bisa mereka merusak kedamaian ini? Ketika aku akhirnya keluar dari kamar Kirana, aku menemukan Gilang sedang duduk di sofa ruang tengah, dengan kedua tangan menangkup wajahnya. Ia tampak putus asa. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih dan meminumnya dalam sekali teguk, berharap bisa mendinginkan kepalaku yang terasa panas. Tapi itu tidak berhasil. Aku kembali ke ruang tengah dan berdiri di hadapannya. Aku tidak duduk. Aku ingin ia tahu bahwa tidak ada kata santai di antara kami saat ini. Ia akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. Rania, maafkan aku. Ucapnya dengan suara serak. Maaf untuk apa, Mas? Untuk diam saja saat anakmu dibentak? Atau maaf karena ibumu baru saja memberikan trauma pada putri kita? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kumaksud. Aku kaget. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
katanya, mencoba membela diri. Aku tertawa sinis. Tawa yang tidak terdengar seperti suaraku sendiri. Tidak tahu harus berbuat apa? Pilihan yang benar hanya ada satu, Mas, yaitu membela anakmu. Mengatakan pada ibumu bahwa reaksinya berlebihan. Mengatakan padanya untuk berhenti meneriaki seorang anak kecil. Itu yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Bukan dia membisu seolah kamu adalah patung pajangan di meja makan itu. Ibu tidak bermaksud begitu. Kamu tahu sendiri ibu orangnya seperti apa. Dia perfeksionis. Taplak meja itu baru. Dia pasti hanya. Cukup, potongku. Aku tidak sanggup mendengar pembelaannya lagi. Aku sudah muak mendengar alasan itu. Ibu memang begitu orangnya. Kalimat itu seolah menjadi pembenaran untuk semua perilakunya yang menyakitkan. Kenapa kita yang harus selalu mengerti dia? Kenapa bukan dia yang belajar untuk mengerti orang lain? Mengerti bahwa Kirana hanyalah anak kecil. Dia bukan tentara yang sedang dilatih di barak militer. Napasku terengah-engah. Aku menyalurkan semua frustrasi yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Aku tidak minta kamu melawan ibumu. Aku hanya minta kamu berdiri di sampingku dan Kirana. Menjadi partnerku. Menjadi ayah bagi putri kita. Tapi malam ini, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu membiarkan kami sendirian. Kamu tahu apa yang Kirana tanyakan padaku tadi? Dia tanya apa neneknya marah sekali padanya. Anak sekecil itu sekarang tidur dengan perasaan bersalah dan takut. Hanya karena segelas air. Air mataku akhirnya jatuh. Aku lelah menjadi kuat. Aku lelah harus selalu menjadi tameng bagi Kirana sendirian. Gilang bangkit dari sofa dan mencoba mendekatiku. Ingin memelukku. Tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku, desisku. Ia berhenti. Tampak terluka. Rania, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan bicara pada ibu besok. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mas, aku sudah selesai. Malam ini adalah batasnya. Ini terakhir kalinya aku membiarkan putriku diinjak-injak seperti itu. Terakhir kalinya. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tidur kami, meninggalkannya sendirian di ruang tengah. Aku menutup pintu, bukan membantingnya, tapi menutupnya dengan pelan dan tegas. Suara klik dari kunci pintu terdengar begitu final. Malam itu, aku menciptakan jarak di antara kami. Sebuah keretakan baru saja terbentuk dalam pernikahan kami, dan aku tidak tahu apakah kami masih bisa memperbaikinya. Aku berbaring di tempat tidur, memeluk guling erat-erat, dan membiarkan air mata kekecewaan mengalir tanpa suara. Di luar, aku bisa mendengar suara televisi yang menyala, mungkin usahanya untuk mengisi keheningan yang menyiksa di antara kami. Aku tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan wajah ketakutan Kirana dan suara bentakan Ibu Wati kembali terngiang. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara Gilang tidur di sofa ruang tengah. Aku tahu ia tidak tidur juga. Aku bisa mendengar suara langkahnya yang mondar-mandir beberapa kali, diselingi helaan napas yang berat. Rumah kami yang biasanya terasa hangat dan penuh tawa, malam ini terasa dingin dan asing. Sekitar pukul 2 pagi, saat keheningan malam mencapai puncaknya, aku mendengar suara rintihan pelan dari kamar Kirana. Itu bukan suara tangisan, lebih seperti suara igauan yang penuh kecemasan. Hatiku langsung mencelos. Aku segera bangkit dari tempat tidur. Kakiku melangkah cepat menyusuri lorong yang gelap. Aku membuka pintu kamarnya dengan sangat perlahan. Cahaya dari lampu lorong yang remang-remang cukup untuk membuatku melihat pemandangan yang membuat hatiku serasa diremuk. Kirana sedang gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Selimutnya sudah tersingkap berantakan. Keringat membasahi pelipisnya. Dan ia terus menggumamkan kata-kata yang sama berulang kali dengan suara gemetar. Maaf, Nek, maaf. Kirana nggak sengaja. Jangan marah. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Bentakan itu tidak hanya membuatnya menangis, tapi telah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, menjadi mimpi buruk yang menghantuinya bahkan dalam tidur. Aku bergegas menghampirinya, duduk di tepi ranjang dan menyentuh keningnya.
panas, tubuhnya demam. Saat itulah kesabaranku benar-benar habis. Ini bukan lagi sekadar soal perasaan yang terluka atau malam yang tidak menyenangkan. Ini sudah menyangkut kesehatan fisik dan mental putriku. Ketakutan dan kesedihan yang kurasakan sejak tadi sore bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih tegas. Sebuah keputusan. Aku menyelimuti Kirana kembali, mengelap keringat di keningnya dengan punggung tanganku, dan membisikkan kata-kata penenang hingga igauannya mereda. Setelah memastikan ia sedikit lebih tenang, aku keluar dari kamarnya. Aku berjalan lurus ke ruang tengah, tempat Gilang sedang duduk termenung di sofa, menatap layar televisi yang menampilkan gambar statis. Ia mendongak saat aku mendekat. Mungkin ia melihat ekspresi yang berbeda di wajahku, karena ia langsung duduk tegak. Kirana demam, kataku, suaraku datar tanpa emosi. Dia mengigau. Dia terus-terusan minta maaf pada ibumu dalam tidurnya. Wajah Gilang langsung pucat pasi. Rasa bersalah yang terpancar di matanya begitu nyata. Tapi aku tidak merasakan simpati sedikit pun saat ini. Yang kurasakan hanyalah kebutuhan mendesak untuk membuatnya mengerti sepenuhnya konsekuensi dari apa yang terjadi. Mas, kamu harus lihat apa akibat dari perbuatan ibumu. Ini bukan cuma tangisan biasa yang akan hilang besok pagi. Ini lebih dalam dari itu. Lanjutku. Aku tahu. Rania. Aku tahu aku salah. Aku. Tidak. Kamu tidak tahu. Potongku dengan cepat. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku berjalan ke lemari arsip kecil di sudut ruang kerja kami. Aku membuka laci paling bawah, mengeluarkan sebuah map berwarna biru, dan kembali ke ruang tengah. Aku berdiri di hadapan Gilang dan melemparkan map itu ke atas meja kopi di depannya. Ia menatap map itu dengan bingung, lalu menatapku, meminta penjelasan. Buka. Perintahku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Surat-surat dengan kop surat dari seorang psikolog anak ternama di kota ini. Ia membaca lembar pertama, matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya saat ia membaca. Kebingungan, ketidakpercayaan, lalu perlahan-lahan, pemahaman yang mengerikan. Apa ini? Tanyanya dengan suara bergetar, meskipun ia jelas sudah tahu jawabannya. Itu hasil konsultasiku dengan psikolog anak selama 6 bulan terakhir. Jelasku dengan suara yang sama datarnya. Aku membawanya ke sana karena aku sadar ada yang berubah dari Kirana. Dia jadi lebih mudah cemas, lebih sering menyendiri, dan seringkali takut mencoba hal baru. Terutama setelah kita berkunjung ke rumah ibumu. Aku berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Psikolog itu mengatakan bahwa Kirana adalah anak yang sangat sensitif. Dia punya kecenderungan cemas atau anxiety yang ringan. Hal-hal yang bagi kita sepele, seperti kritik tajam atau suara keras yang tiba-tiba, bisa menjadi pemicu yang sangat besar baginya. Bentakan ibumu malam ini, Mas, itu bukan hanya teguran. Bagi Kirana, itu adalah serangan. Serangan yang membuat otaknya masuk ke mode panik, dan sekarang tubuhnya merespons dengan demam. Aku melihat Gilang menunduk, bahunya terkulai. Ia terus memandangi surat di tangannya seolah itu adalah vonis hukuman. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku, Rania? Tanyanya, suaranya nyaris tidak terdengar. Memberitahumu? Aku mengambil napas panjang, mencoba menahan emosiku. Untuk apa? Mas, supaya kamu punya alasan baru untuk bertengkar denganku? Supaya kamu menuduhku melebih-lebihkan? Atau supaya kamu semakin tertekan karena harus memilih antara istrimu yang terlalu protektif dan ibumu yang sempurna? Aku tidak akan begitu. Benarkah? Sanggahku. Selama ini setiap kali aku mengeluh tentang sikap ibumu, apa jawabanmu? Sabar. Mengerti saja. Ibu memang begitu orangnya. Aku lelah, Mas. Aku lelah berkelahi denganmu untuk sesuatu yang seharusnya kamu sadari sendiri. Jadi aku memilih untuk menanganinya sendiri. Aku mencoba membekali Kirana, mengajarinya cara mengelola perasaannya, melindunginya dengan caraku sendiri. Aku pikir aku bisa.
Tapi malam ini aku sadar. Aku gagal. Aku gagal melindunginya karena ayahnya sendiri tidak mau membantuku. Hening. Satu-satunya suara adalah gemerisik kertas saat Gilang meletakkan surat itu kembali ke atas meja. Ia mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah. Aku melihat kehancuran. Ia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan pijakannya. Semua keyakinan yang ia pegang teguh tentang ibunya, tentang keluarganya, tentang perannya sebagai ayah, semuanya hancur berkeping-keping di hadapan selembar surat diagnosis. Ia teringat kembali kejadian-kejadian kecil yang pernah ia abaikan. Saat Kirana menangis hanya karena Ibu Wati berkomentar gambarannya kurang rapi. Saat Kirana menolak ikut ke acara keluarga karena takut bertemu banyak orang. Saat itu, Gilang menganggapnya manja, atau sekadar sifat anak-anak. Sekarang, semua kepingan puzzle itu menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gambar seorang anak yang diam-diam berjuang melawan kecemasannya, yang dipicu oleh orang yang seharusnya memberinya rasa aman. Jadi, selama ini, setiap kali ibu, ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ya, jawabku singkat, mengerti arah pertanyaannya. Setiap kali ibumu melontarkan kritik tajamnya, itu seperti menabur garam di atas luka yang tidak terlihat. Dan malam ini, dia tidak menabur garam. Dia menyiramnya dengan air keras. Gilang menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyandarkan sikunya di lutut, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat suamiku menangis. Bukan tangisan yang keras, melainkan isakan tertahan yang datang dari penyesalan yang paling dalam. Penyesalan seorang ayah yang telah gagal, dan seorang anak yang baru menyadari bahwa rumah masa kecilnya mungkin tidak seindah yang selalu ia kenang. Malam itu, bukan hanya Kirana yang demam karena trauma. Jiwa Gilang pun terbakar oleh api penyesalan. Sisa malam itu kami lalui dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang dingin dan penuh amarah, melainkan keheningan yang berat dan syarat akan pemahaman yang menyakitkan. Tangisan Gilang perlahan mereda, digantikan oleh tatapan kosong ke arah surat dari psikolog yang tergeletak di atas meja. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya duduk di kursi di seberangnya, memberinya ruang untuk memproses semuanya. Bom kebenaran yang baru saja meledak di antara kami membutuhkan waktu untuk diurai, dan aku tahu, ini adalah pertarungan yang harus ia hadapi di dalam benaknya sendiri. Fajar mulai menyingsing, mengirimkan seberkas cahaya kelabu pucat melalui jendela. Di keheningan subuh itu, Gilang akhirnya mulai berbicara. Suaranya serak dan pelan, seolah ia sedang menggali kata-kata dari tempat yang sangat dalam dan terlupakan. Ia tidak menatapku. Matanya masih tertuju pada satu titik di dinding, seolah sedang menonton film yang hanya bisa ia lihat sendiri. Film tentang masa lalunya. Aku ingat, bisiknya, memulai monolog panjang yang terasa seperti sebuah pengakuan dosa. Aku ingat saat aku kelas 4 SD. Aku memenangkan lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Aku pulang membawa piala kecil dan piagam. Aku sangat bangga. Aku berlari ke dalam rumah, tidak sabar menunjukkannya pada ibu. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Ibu melihat piala itu. Ia tersenyum, senyum tipis yang selalu ia berikan. Lalu ia berkata, "Bagus. Tapi ini baru tingkat kecamatan, kan? Tahun depan harus bisa sampai tingkat provinsi. Ya, jangan cepat puas." Saat itu aku tidak mengerti. Aku hanya merasa kebahagiaanku tiba-tiba mengempis seperti balon yang ditusuk jarum. Aku mendengarkan dalam diam. Setiap kalimat yang ia ucapkan adalah kepingan puzzle yang melengkapi gambaran yang selama ini hanya kulihat dari luar. Aku selalu melihat Gilang sebagai produk didikan ibunya yang sukses, seorang pria yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan selalu berusaha melakukan hal yang benar. Aku tidak pernah menyadari harga yang harus ia bayar untuk menjadi seperti itu. Ada lagi, lanjutnya. Saat aku SMP, aku menumpahkan tinta di atas tugas geografi yang sudah kukerjakan semalaman. Nodanya tidak besar, hanya di pojok kertas. Aku takut sekali. Aku mencoba membersihkannya, tapi malah membuatnya semakin berantakan.
Aku akhirnya menyerahkannya pada ibu untuk ditandatangani dengan perasaan cemas. Ibu tidak marah. Ia tidak berteriak. Itu mungkin akan lebih mudah diterima. Tapi ia hanya menatap noda itu, lalu menatapku, dan tidak mengatakan apa-apa. Ia menandatangani tugasku, lalu seharian penuh ia mendiamkanku. Ia tetap memasak untukku, menyiapkan seragamku, tapi ia tidak menjawab pertanyaanku, tidak menatap mataku. Rasanya seperti aku tidak terlihat. Rasanya seperti aku telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Keheningan itu 1000 kali lebih menakutkan daripada bentakan manapun. Aku sontak teringat bagaimana Ibu Wati mendiamkanku setelah aku tanpa sengaja memecahkan salah satu vas bunganya beberapa tahun lalu. Aku pikir itu hanya caranya menunjukkan kekesalan. Aku tidak pernah tahu bahwa itu adalah senjata andalannya. Sebuah hukuman psikologis yang telah ia asah selama puluhan tahun. Gilang menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti melepaskan beban yang telah ia pikul seumur hidupnya. Saat aku melihat tatapan mata Kirana semalam setelah ia menumpahkan air itu. Demi Tuhan, Rania, tatapan itu, aku kenal sekali. Itu adalah tatapan yang sama persis dengan tatapanku saat melihat noda tinta di kertas geografiku. Tatapan anak kecil yang merasa dunianya akan kiamat karena sebuah kesalahan kecil. Tatapan anak yang lebih takut pada hukuman daripada mengakui kesalahannya. Saat itulah aku mengerti. Saat di meja makan itu, Gilang tidak hanya diam karena kaget atau bingung. Ia diam karena ia lumpuh. Bentakan ibunya tidak hanya menyerang Kirana, tapi juga membangkitkan hantu masa kecilnya sendiri. Dalam sekejap, ia bukan lagi seorang suami dan ayah berusia 30-an. Ia kembali menjadi anak laki-laki kecil yang ketakutan, yang refleks pertamanya adalah menunduk dan berharap badai cepat berlalu. Kepasifannya bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah respons terkondisi yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Aku selalu berpikir ibu melakukannya demi kebaikanku, katanya lagi, kali ini menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku selalu percaya bahwa disiplin kerasnya itulah yang membuatku sukses seperti sekarang. Aku menelan semua rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi ambisi. Ambisi untuk tidak pernah membuat kesalahan. Ambisi untuk selalu menjadi yang terbaik, agar aku bisa melihat senyum bangga yang tulus di wajahnya, bukan hanya senyum tipis yang bersyarat itu. Tapi aku salah, lanjutnya, menggelengkan kepala pelan. Aku tidak sukses karena caranya. Aku sukses meskipun dengan caranya. Aku berhasil. Tapi dengan luka di mana-mana. Luka yang membuatku menjadi seorang pengecut. Seorang suami yang tidak bisa membela istrinya. Seorang ayah yang membiarkan anaknya ketakutan. Pengakuan itu menghancurkan sisa amarah yang ada di hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang mendalam pada suamiku. Pada anak laki-laki kecil di dalam dirinya yang tidak pernah merasa cukup baik. Aku akhirnya bangkit dari kursiku, berjalan menghampirinya, dan duduk di sampingnya. Kali ini, saat ia meraih tanganku, aku tidak menolaknya. Aku balas menggenggam tangannya yang dingin. Kami duduk berdampingan saat matahari pagi mulai mewarnai langit dengan semburat jingga. Kelelahan dari malam tanpa tidur terasa begitu nyata. Tapi di tengah kelelahan itu, ada sesuatu yang baru. Sebuah kejujuran yang brutal. Sebuah fondasi yang hancur. Namun memberi kami kesempatan untuk membangun kembali dari awal. Aku telah membiarkan siklus ini berlanjut, kata Gilang dengan suara yang lebih mantap. Ada nada baru dalam suaranya. Bukan lagi keputusasaan, melainkan sebuah resolusi yang dingin. Aku membiarkan ketakutanku sendiri diwariskan pada putriku. Aku melihat ibuku menyakitinya dengan cara yang sama seperti ia menyakitiku dulu, dan aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Ia menoleh padaku. Tatapan matanya tajam dan penuh tekad. Aku akan ke rumah ibu pagi ini. Sendirian. Aku menatapnya, mencari keraguan di matanya, tapi tidak kutemukan. Yang kulihat adalah seorang pria yang akhirnya memutuskan untuk menghadapi hantunya sendiri. Bukan lagi untukku, bukan lagi karena pertengkaran kami, tapi untuk putrinya, dan untuk dirinya sendiri. Saat itu, aku tahu bahwa suamiku yang tadi malam hilang di meja makan,
kini telah kembali. Lebih kuat dan lebih utuh dari sebelumnya. Pagi itu, udara di rumah kami terasa berbeda. Ketegangan semalam masih tersisa, namun kini dilapisi oleh semacam ketenangan yang ganjil. Setelah percakapan kami di subuh hari, Gilang mandi dan berganti pakaian dengan gerakan yang terukur dan penuh tujuan. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Aku sendiri sibuk mengurus Kirana. Demamnya sudah sedikit turun setelah minum obat. Tapi ia masih tampak lesu dan tidak seceria biasanya. Saat Gilang sudah siap untuk berangkat, ia menghampiriku di dapur. "Aku berangkat sekarang," katanya singkat. "Apa yang akan kamu katakan padanya?" tanyaku, tidak bisa menyembunyikan nada cemas dalam suaraku. "Kebenaran," jawabnya tegas. "Semuanya. Tentang Kirana, dan tentang aku. Sudah waktunya." Aku hanya bisa mengangguk. Ada bagian dari diriku yang takut konfrontasi ini akan memperburuk keadaan, memutuskan tali silaturahmi selamanya. Tapi ada bagian lain yang lebih besar, yang tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Sebuah operasi yang menyakitkan untuk mengangkat penyakit yang sudah terlalu lama menggerogoti keluarga kami. "Hati-hati, Mas." Hanya itu yang bisa kuucapkan. Ia mengangguk, lalu berjalan ke kamar Kirana. Aku mengikutinya dari belakang. Ia duduk di tepi ranjang putrinya, mengelus rambutnya dengan lembut. "Ayah pergi sebentar ya, sayang. Nanti siang ayah pulang, kita main bersama." Kirana yang masih setengah mengantuk hanya bergumam pelan. Ciuman Gilang di kening Kirana terasa lebih lama dari biasanya. Itu bukan hanya ciuman selamat pagi. Itu adalah sebuah janji. Perjalanan Gilang ke rumah ibunya adalah kebalikan dari perjalanan kami sekeluarga semalam. Jika semalam mobil kami dipenuhi oleh kecemasan dan ketakutan, pagi ini mobil itu dipenuhi oleh resolusi yang dingin dan kata-kata yang telah ia susun rapi di kepalanya. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan marah. Kemarahan hanya akan membuat ibunya membangun benteng pertahanan yang lebih tinggi. Ia akan menggunakan senjata yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Kejujuran yang tenang dan tak terbantahkan. Ketika ia tiba, rumah itu tampak sama seperti biasanya. Sempurna dan sunyi. Asisten rumah tangga membukakan pintu dan tampak terkejut melihatnya datang sendirian sepagi ini. Ibu Wati sedang berada di taman belakang, memandangi koleksi aglonemanya dengan secangkir teh di tangan. Penampilannya seperti biasa, anggun dan terkendali, seolah tidak ada badai yang terjadi di meja makannya tadi malam. "Gilang, tumben kamu datang pagi-pagi. Ada apa?" sapanya. Nadanya datar. Ia mungkin mengira Gilang datang untuk meminta maaf atas nama aku dan Kirana. "Aku perlu bicara, Bu," jawab Gilang. Suaranya tenang namun tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Mereka duduk di ruang tamu yang kaku itu. Ibu Wati meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sikapnya menunggu. "Semalam Kirana demam tinggi." Gilang memulai, tanpa basa-basi. Dia mengigau ketakutan, terus-terusan minta maaf pada neneknya. Ekspresi Ibu Wati sedikit berubah. Ada kilat keterkejutan di matanya. Namun ia dengan cepat menutupinya dengan topeng pertahanan. "Anak-anak memang kadang begitu. Mungkin dia hanya masuk angin." "Bukan masuk angin, Bu," balas Gilang. Suaranya tetap stabil. "Itu karena bentakan ibu di meja makan. Rania sudah membawanya ke psikolog selama beberapa bulan ini. Kirana didiagnosis memiliki kecemasan ringan." Suara keras dan kata-kata tajam bisa menjadi pemicu yang berdampak langsung pada fisiknya. Ibu Wati terdiam sejenak. Informasi tentang psikolog itu jelas membuatnya tidak nyaman. Psikolog? Ada-ada saja zaman sekarang. Anak kecil sedikit-sedikit dibawa ke psikolog. Rania terlalu memanjakan anak itu. Zaman ibu dulu, anak dibesarkan dengan disiplin keras, dan semuanya tumbuh jadi orang sukses. Tidak ada yang cengeng atau punya penyakit aneh-aneh. Inilah saatnya. Gilang tahu ini adalah titik di mana ia harus menghubungkan masa lalu dengan masa kini. "Benar, Bu. Ibu membesarkanku dengan disiplin keras," kata Gilang pelan, menatap lurus ke mata ibunya. "Dan aku tidak pernah mengucapkan terima kasih untuk luka-luka yang datang bersamanya." Ibu Wati tersentak. "Luka?
Apa maksudmu? Ibu membesarkanmu dengan cinta. Aku tahu ibu mencintaiku. Tapi cara ibu menunjukkannya, itu menyakitkan, lanjut Gilang. Semalam, saat aku melihat ketakutan di mata Kirana, aku seperti melihat diriku sendiri puluhan tahun yang lalu. Rasa takut yang sama persis saat aku tidak sengaja menumpahkan tinta di kertas tugasku. Kenangan spesifik itu membuat wajah Ibu Wati memucat. Ia pasti mengingatnya. Ibu tidak memukulku, tapi ibu menghukumku dengan keheningan. Dan itu jauh lebih berat. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta dan persetujuan ibu itu bersyarat. Aku harus mendapatkan nilai sempurna. Aku harus selalu rapi. Aku tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Aku menghabiskan seluruh masa kecilku berjalan di atas kulit telur, berusaha menjadi anak yang sempurna agar ibu tidak kecewa. Suara Gilang bergetar, tapi ia tidak berhenti. Aku berhasil, Bu. Aku menjadi seperti yang ibu inginkan. Tapi aku juga menjadi pria dewasa yang lumpuh ketakutan di hadapan ibunya sendiri. Semalam, aku diam bukan karena aku setuju dengan ibu. Aku diam karena anak laki-laki kecil di dalam diriku yang berteriak ketakutan. Aku telah gagal menjadi ayah bagi Kirana, karena ibu tidak pernah mengajarkanku bagaimana cara menghadapi konflik. Ibu hanya mengajarkanku bagaimana cara menghindarinya agar tidak dihukum. Setiap kata adalah sebuah pukulan telak bagi Ibu Wati. Dunianya yang hitam putih, di mana ia adalah ibu yang benar dan tegas, kini mulai retak oleh warna-warni perasaan anaknya yang selama ini terpendam. Ia terbiasa dikritik oleh menantunya, tapi mendengar ini dari Gilang, anak emasnya, kebanggaannya, adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ibu hanya ingin kamu jadi orang yang kuat, tidak manja. Balasnya dengan suara lemah. Pembelaan terakhirnya terdengar rapuh. Aku mungkin kuat di luar, Bu. Tapi di dalam, aku lelah. Aku Gilang. Dan aku tidak akan membiarkan Kirana merasakan kelelahan yang sama. Aku tidak mau ia tumbuh dengan perasaan bahwa ia harus mendapatkan cinta dari neneknya. Aku mau ia tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat, apa adanya, bahkan dengan semua kesalahannya yang kekanak-kanakan. Gilang bangkit berdiri. Aku datang ke sini bukan untuk bertengkar. Aku datang untuk memberitahu ibu kebenarannya. Aku mencintai ibu, tapi aku lebih mencintai putriku. Dan aku akan melindunginya. Bahkan jika itu berarti aku harus melindunginya dari ibuku sendiri. Aku mohon, Bu, berhentilah. Berhentilah menyakiti cucumu dengan dalih, mendidik. Karena itu tidak berhasil padaku. Dan aku tidak akan membiarkannya terjadi pada Kirana. Setelah mengatakan itu, Gilang berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia tidak menunggu jawaban. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ibu Wati hanya duduk membeku di sofanya. Topeng keanggunan dan kekuasaannya telah hancur. Ia ditinggalkan sendirian di dalam rumahnya yang besar, sunyi, dan sempurna, dengan gema kata-kata putranya yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, ia dipaksa untuk bercermin dan melihat bukan sosok ibu yang sempurna, melainkan sumber dari luka terdalam orang yang paling ia cintai. Benih penyesalan yang pahit akhirnya ditanam di dalam hatinya. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik yang pelan, namun bagi Wati, suara itu terdengar seperti dentuman meriam yang menandakan runtuhnya sebuah benteng. Ia duduk terpaku di sofanya yang kaku, di tengah ruang tamu yang luas dan sunyi. Kepergian Gilang meninggalkan kekosongan yang begitu pekat, begitu nyata, seolah putranya itu telah menyedot seluruh udara dari ruangan. Rumah yang selalu ia banggakan kebersihan dan keteraturannya kini terasa seperti sebuah museum yang dingin dan tak berpenghuni. Pikiran pertamanya adalah amarah. Sebuah amarah yang membara, yang lahir dari keterkejutan dan rasa terhina. Beraninya Gilang, anak yang telah ia lahirkan, ia besarkan, ia bentuk menjadi seorang pria sukses, datang dan berbicara kepadanya seperti itu? Menuduhnya? Menyalahkannya? Pasti ini semua karena perempuan itu. Rania, menantunya yang terlalu lembek, yang membesarkan anak dengan cara modern yang ia tidak mengerti. Pasti Rania yang telah meracuni pikiran Gilang dengan ide-ide konyol tentang psikolog dan trauma masa kecil. Ia bangkit berdiri,
berjalan mondar-mandir di atas lantai marmernya yang mengilap. Setiap langkahnya adalah sebuah sangkalan. Luka. Aku tidak pernah melukainya. Aku mendidiknya. Bisiknya pada dinding-dinding yang membisu. Disiplin itu bukan luka. Disiplin itu cinta. Tanpaku, dia tidak akan menjadi apa-apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mengulang-ulang mantra yang telah ia pegang teguh seumur hidupnya. Ia adalah ibu yang baik. Ia adalah ibu yang tegas. Ia melakukan semua ini demi kebaikan anaknya. Dalam gejolak amarahnya, ia berjalan kembali ke ruang makan. Matanya langsung tertuju pada meja makan yang sudah dibersihkan oleh asisten rumah tangganya. Taplak meja putih gading itu terhampar rapi seperti sedia kala. Namun, jika dilihat lebih dekat, di salah satu sisinya, ada bekas noda air yang samar-samar. Sebuah lingkaran pucat yang hampir tak terlihat. Penanda lokasi bencana kecil yang telah memicu badai besar dalam keluarganya. Ia menyentuh bekas noda itu dengan ujung jarinya. Kain itu terasa halus. Dan noda itu begitu sepele. Begitu tidak berarti. Bagaimana mungkin noda sekecil ini bisa membuat putranya menatapnya dengan tatapan penuh luka dan mengatakan hal-hal yang begitu menyakitkan? Kontras antara kerusakan fisik yang minimal pada taplak mejanya dan kerusakan emosional yang baru saja diungkapkan oleh Gilang begitu besar, begitu absurd, hingga membuat benteng penyangkalan di dalam dirinya mulai retak. Kata-kata Gilang kembali terngiang, bukan lagi sebagai sebuah serangan, tapi sebagai gema yang menghantui. Rasa takut yang sama persis saat aku tidak sengaja menumpahkan tinta di kertas tugasku. Tinta. Wati ingat sekali kejadian itu. Ia ingat wajah Gilang yang pucat, bibirnya yang bergetar saat menyerahkan kertas tugas yang ternoda itu. Ia ingat bagaimana ia mengambil kertas itu, menatap noda hitam yang merusak rapian pekerjaan anaknya, dan merasakan gelombang kekecewaan yang luar biasa. Saat itu, ia berpikir, anak ini harus belajar tentang konsekuensi. Ia harus belajar bahwa kecerobohan itu ada akibatnya. Maka ia pun memutuskan untuk memberikan hukuman diam. Ia pikir itu adalah metode mendidik yang elegan, lebih baik daripada teriakan atau pukulan. Ia sedang mengajarkan sebuah pelajaran berharga. Tapi sekarang, setelah mendengar pengakuan Gilang, ia dipaksa untuk melihat kejadian itu dari sisi yang lain. Dari mata seorang anak laki-laki berusia belasan tahun. Seorang anak yang mungkin bukan melihat ibunya sedang mendidik, melainkan melihat ibunya menarik semua cinta dan perhatiannya hanya karena sebuah noda tinta. Seorang anak yang belajar bukan tentang konsekuensi, melainkan tentang rasa takut akan kehilangan kasih sayang. Wati berjalan gontai menuju rak buku besar di ruang keluarga. Tangannya yang sedikit bergetar meraih sebuah album foto tebal bersampul kulit. Ia membawanya ke sofa, membukanya di atas pangkuannya. Halaman pertama menampilkan foto Gilang saat masih bayi. Lalu foto-fotonya saat balita, saat pertama kali masuk sekolah. Ia membalik halaman demi halaman, menelusuri perjalanan hidup putranya. Ia berhenti pada sebuah foto. Gilang berusia sekitar 10 tahun, berdiri di sampingnya sambil memegang piala. Piala lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Wati ingat hari itu. Ia ingat perasaan bangga yang membuncah di dadanya. Tapi ia juga ingat apa yang ia katakan pada Gilang. Ini baru tingkat kecamatan, tahun depan harus provinsi. Ia mengatakannya karena ia percaya pada potensi Gilang. Ia ingin mendorongnya untuk mencapai lebih. Ia tidak pernah berpikir bahwa kata-kata itu mungkin terdengar seperti sebuah diskualifikasi atas pencapaiannya saat itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa dorongannya terasa seperti tekanan. Ia terus membalik halaman. Matanya mencari-cari sesuatu di dalam foto-foto itu. Ia melihat Gilang tersenyum di banyak foto, tapi kini ia mulai mempertanyakan ketulusan senyum itu. Apakah senyum itu nyata? Atau hanya sebuah usaha untuk menyenangkan ibunya yang selalu menuntut kesempurnaan? Lalu ia menemukannya. Sebuah foto candid di sebuah acara keluarga. Gilang, mungkin berusia 8 tahun, sedang menatap ke arah kamera. Ia tidak tersenyum. Matanya tampak begitu serius, begitu waspada. Ada sebersit kesedihan di sana, sebersit kecemasan yang selama ini tidak pernah Wati sadari.
Ia selalu melihatnya sebagai anak yang pendiam dan penurut. Ia tidak pernah melihatnya sebagai anak yang mungkin saja sedang menanggung beban. Ia membandingkan tatapan mata Gilang kecil di foto itu dengan ingatan samar tentang tatapan mata Kirana sesaat sebelum menangis di meja makan. Gilang benar. Tatapan itu sama. Tatapan anak kecil yang takut berbuat salah. Saat itulah pertahanannya benar-benar runtuh. Bukan seperti bendungan yang jebol, melainkan seperti bongkahan es yang perlahan mencair. Penyesalan itu datang bukan dalam bentuk ledakan emosi, melainkan dalam bentuk kesedihan yang dingin dan sunyi. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering, terkuras oleh puluhan tahun keyakinan yang salah. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telah membesarkan putranya persis seperti cara ayahnya membesarkannya dulu. Dengan standar yang tinggi, dengan kritik yang tajam, dan dengan kasih sayang yang harus diraih, bukan diberikan secara cuma-cuma. Ia selalu membenci cara ayahnya, dan tanpa sadar, ia telah mewariskannya pada generasi berikutnya. Ia telah menjadi monster yang dulu paling ia takuti. Niatnya untuk membentuk seorang anak yang kuat dan sukses telah menghasilkan seorang pria yang terluka dan seorang cucu yang ketakutan. Wati menutup album foto itu. Ia duduk sendirian di tengah kemewahan rumahnya, dikelilingi oleh benda-benda sempurna yang selalu ia puja. Tapi untuk pertama kalinya, semua itu terasa hampa. Ia telah memenangkan semua kontes aglonema, memiliki semua perabotan mahal, menjaga rumahnya tetap bersih tanpa celah, tetapi ia telah gagal dalam satu hal yang paling penting. Ia telah gagal memahami hati anaknya sendiri. Penyesalan itu terasa seperti jangkar yang berat, menenggelamkannya dalam lautan kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Setelah Gilang berangkat ke rumah ibunya, suasana di rumah kami terasa seperti menanti hasil ujian akhir. Aku tidak bisa duduk tenang. Aku menyibukkan diri dengan hal-hal sepele. Mengelap meja dapur yang sudah bersih, merapikan bantal sofa yang sudah rapi, menyiram tanaman di teras. Pikiranku terus berkelana, membayangkan skenario terburuk, pertengkaran hebat, pintu yang dibanting, hubungan yang putus selamanya. Kirana, yang sudah merasa lebih baik, sedang asyik menonton kartun di televisi. Keriangan dari layar kaca terasa kontras dengan ketegangan yang menggantung di udara. Sekitar 1 jam kemudian, aku mendengar suara mobil Gilang memasuki garasi. Jantungku berdebar kencang. Aku bergegas ke pintu depan, membukanya bahkan sebelum ia sempat mengetuk. Aku melihat wajahnya. Ia tidak tampak marah atau menang. Ia hanya tampak sangat lelah. Seolah baru saja menyelesaikan sebuah maraton yang menguras seluruh energinya. Bagaimana? Tanyaku, tidak bisa menahan diri. Ia masuk ke dalam rumah, melepas sepatunya, dan menghela napas panjang. Sudah kusampaikan semuanya, katanya pelan. Semuanya, Rania. Ia kemudian menceritakan percakapannya dengan Ibu Wati. Ia menceritakannya dengan detail, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Saat ia sampai pada bagian di mana ia menghubungkan ketakutan Kirana dengan luka masa kecilnya sendiri, aku bisa melihat betapa sulitnya hal itu baginya. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Ikatan di antara kami terasa berbeda. Lebih kuat. Kami bukan lagi 2 individu yang berjuang sendiri-sendiri. Kami adalah sebuah tim. Lalu, apa kata ibu? Tanyaku hati-hati. Tidak banyak. Dia lebih banyak diam. Tapi aku melihatnya. Rania. Aku melihat sesuatu di matanya. Bukan lagi kemarahan. Lebih seperti keterkejutan. Kami tidak membicarakannya lebih lanjut. Kami tahu. Kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Sisanya terserah pada Ibu Wati. Kami menghabiskan sisa pagi itu dengan suasana yang lebih ringan. Gilang menepati janjinya untuk bermain dengan Kirana. Melihat mereka tertawa bersama menyusun balok-balok Lego adalah balsam bagi hatiku yang letih. Menjelang tengah hari, saat kami sedang bersiap untuk makan siang, ponselku yang tergeletak di meja berdering. Nama, Ibu Mertua, muncul di layar. Seketika, semua otot di tubuhku menegang. Gilang, yang melihat reaksiku, langsung menghentikan permainannya. Kami saling berpandangan. Selama ini,
Ibu Wati hampir tidak pernah meneleponku langsung, kecuali untuk menyampaikan pesan singkat atau instruksi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menggeser ikon hijau di layar. "Assalamualaikum, Bu," sapaku, berusaha menjaga suaraku agar tetap netral. Hening sejenak di seberang sana. Aku bahkan sempat berpikir sambungannya terputus. Lalu, aku mendengar suaranya. Suara yang terdengar asing. Lebih pelan, lebih ragu, tidak ada nada memerintah seperti biasanya. "Waalaikumsalam, Rania." Ibu hanya mau bertanya, bagaimana keadaan Kirana? Pertanyaan sederhana itu membuatku tertegun. Hanya itu. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada tuduhan balik, tidak ada permintaan agar kami datang untuk bicara. Hanya sebuah pertanyaan tulus tentang keadaan cucunya. Ini adalah sebuah hal baru. Sebuah anomali dalam sejarah hubungan kami. "Alhamdulillah, demamnya sudah turun, Bu. Sekarang sedang bermain." Jawabku, masih sedikit kaget. "Oh, syukurlah," jawabnya singkat. Lalu hening lagi. "Ya sudah. Itu saja. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Sambungan telepon terputus. Aku menatap Gilang dengan mata terbelalak. Ia juga tampak sama terkejutnya. Sebuah telepon singkat yang berlangsung tidak lebih dari 30 detik. Namun terasa lebih bermakna daripada percakapan berjam-jam. Itu adalah sebuah bendera putih. Sebuah tanda bahwa pesan Gilang telah sampai. Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 2 jam kemudian, saat Kirana sedang tidur siang, sebuah mobil yang sangat kami kenal berhenti di depan rumah kami. "Ibu Wati." Ia datang sendirian. Aku dan Gilang saling berpandangan, panik sekaligus bingung. Kami sama sekali tidak menyangka ia akan datang. Gilang membukakan pintu. Ibu Wati berdiri di ambang pintu, membawa sebuah rantang kecil di tangannya. Ia tampak berbeda. Pakaiannya masih rapi seperti biasa, tapi wajahnya tampak lelah, dan ada semacam kerentanan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Ibu, buat puding coklat. Kesukaan Kirana," katanya pelan, lebih seperti pernyataan daripada penawaran. Suasananya luar biasa canggung. Kami mempersilakannya masuk dan duduk di ruang tamu. Aku membuatkannya teh, sementara Gilang hanya berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Keheningan memenuhi ruangan. Begitu tebal hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Ibu Wati meletakkan rantang itu di atas meja. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke arah kamar Kirana. Ia tampak seperti seorang duta besar yang datang untuk misi perdamaian, tapi tidak tahu bagaimana harus memulai negosiasi. Akhirnya, Kirana terbangun. Ia berjalan keluar dari kamar dengan wajah khas orang baru bangun tidur, mengucek matanya. Saat ia melihat neneknya duduk di sofa, ia berhenti. Tubuhnya sedikit menegang, dan ia secara refleks berjalan ke arahku, bersembunyi di balik kakiku. Pemandangan itu pasti sangat menyakitkan bagi Ibu Wati. Dan kemudian, Ibu Wati melakukan hal yang paling mengejutkan hari itu. Ia bangkit dari sofanya, berjalan perlahan mendekati Kirana. Ia tidak mencoba untuk langsung memeluknya. Ia berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan cucunya itu. Sebuah gestur merendah yang begitu kuat maknanya. "Kirana," panggilnya dengan suara lembut yang bergetar. "Maafkan nenek." Ya, hari Jumat itu, nenek sedang lelah sekali. Itu bukanlah permintaan maaf yang sempurna. Itu adalah sebuah alasan. Tapi aku dan Gilang tahu, bagi seorang wanita sekeras dan sepenggengsi Ibu Wati, kalimat itu setara dengan sebuah pengakuan bersalah yang paling dalam. Ia tidak bisa mengatakan, "Nenek salah." Tapi ia bisa mengatakan, "Nenek lelah." Itu adalah langkah pertama yang paling besar yang bisa ia ambil. Ia lalu mengulurkan tangannya yang keriput, bukan untuk menarik, tapi hanya untuk mengelus puncak kepala Kirana dengan sangat lembut. Sebuah sentuhan yang ragu-ragu, namun penuh dengan penyesalan yang tak terucap. Es di antara kami belum sepenuhnya mencair, tapi hari itu, di ruang tamu kami yang sederhana, sebuah retakan besar telah muncul di permukaannya. Sentuhan ragu di kepala Kirana oleh Ibu Wati adalah sebuah pemecah kebekuan.
Kirana, yang merasakan kelembutan yang tidak biasa itu, perlahan-lahan berhenti bersembunyi di balik kakiku. Ia mengintip neneknya dengan mata bulatnya yang masih menyimpan sisa-sisa kewaspadaan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi ia juga tidak mundur. Bagi seorang anak yang baru saja mengalami trauma, itu adalah sebuah langkah besar. Melihat momen yang rapuh itu, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Membiarkan Ibu Wati pergi sekarang hanya akan membuat kecanggungan ini membeku kembali. Luka yang baru saja terbuka ini perlu dibersihkan, bukan hanya ditutup dengan plester permintaan maaf yang tipis. Kirana, bilang apa sama nenek sudah dibawakan puding? Bisikku pelan pada putriku. Kirana menatap neneknya. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar ia berkata, "Terima kasih, Nek." Ibu Wati tersenyum. Sebuah senyum yang kali ini mencapai matanya yang tampak lelah. "Sama-sama, sayang." Aku mengambil napas dalam-dalam. "Bu, jangan pulang dulu. Ayo duduk lagi, tehnya diminum," kataku, mencoba membuat suaraku terdengar senormal mungkin. Itu adalah sebuah undangan, sebuah sinyal bahwa gencatan senjata telah diterima. Ibu Wati tampak ragu sejenak. Lalu ia mengangguk dan kembali ke sofa. Gilang, yang sedari tadi hanya menjadi pengamat yang tegang, akhirnya bergerak. Ia duduk di kursi tunggal, mengambil posisi sebagai penengah di antara aku dan ibunya. Aku mengajak Kirana untuk mencoba pudingnya di dapur, memberinya ruang dan waktu untuk menikmati hadiah dari neneknya, sekaligus memberikan kami, orang-orang dewasa yang penuh luka ini, kesempatan untuk berbicara. Setelah memastikan Kirana asyik dengan puding coklatnya, aku kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa potong kue. Aku duduk di samping Gilang. Keheningan kembali menyelimuti kami, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan lagi hening yang penuh permusuhan, melainkan hening yang penuh dengan hal-hal yang perlu dikatakan. Gilang yang memulainya. Ia berdeham pelan, menatap ibunya dengan tatapan yang tidak lagi marah, melainkan penuh dengan kesedihan yang tulus. "Bu, terima kasih sudah datang. Kami tahu ini tidak mudah untuk Ibu." Ibu Wati tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap cangkir teh di tangannya seolah sedang mencari kekuatan di sana. "Aku minta maaf kalau kata-kataku tadi pagi menyakiti Ibu," lanjut Gilang. "Tapi aku harus mengatakannya. Aku tidak bisa diam lagi." Saat itulah, aku melihat bahu Ibu Wati mulai bergetar. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja karena tangannya terlalu gemetar. Setetes air mata jatuh di atas punggung tangannya, lalu disusul oleh tetesan lainnya. Ia tidak terisak keras, hanya menangis dalam diam. Sebuah tangisan tanpa suara dari seorang wanita yang selama ini membangun citra sekuat baja. "Semua yang kamu katakan, benar," bisiknya di sela-sela isakannya yang tertahan. "Semua, benar." Pengakuan itu adalah sebuah gerbang yang terbuka. Gilang bangkit dari kursinya, pindah duduk di samping ibunya, dan dengan gerakan yang canggung namun penuh kasih, ia merangkul bahu wanita yang telah membesarkannya itu. Aku memutuskan untuk berbicara, bukan dengan nada menuntut, tapi dengan nada ingin mengerti. "Bu, boleh Rania bertanya? Kenapa? Kenapa Ibu merasa harus selalu begitu keras pada kami? Terutama pada Kirana?" Ibu Wati menggelengkan kepalanya, seolah mencoba mengusir kenangan buruk. Ia menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya, lalu menarik napas panjang yang bergetar. Karena hanya itu cara yang Ibu tahu," jawabnya parau. Ia kemudian mulai bercerita. Ia bercerita tentang masa kecilnya sendiri, tentang ayahnya, kakek Gilang, yang seorang tentara dengan disiplin militer. Seorang pria yang jarang tersenyum dan tidak pernah memuji. Ayah Ibu dulu tidak pernah bilang beliau sayang. Caranya menunjukkan sayang adalah dengan memastikan kami tidak membuat kesalahan. Kalau nilai rapor Ibu 9, beliau tidak akan memuji. Beliau akan bertanya, "Di mana satu nilai yang hilang?" Kalau Ibu membantu di dapur dan tidak sengaja memecahkan piring, Ibu tidak akan diizinkan makan malam. Aku dan Gilang mendengarkan dalam diam. Kami sedang mendengar asal-usul dari semua luka ini. Kami sedang melihat cetak biru dari rasa sakit yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ibu tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat yang keras. Lanjutnya, cinta itu harus diperjuangkan. Pujian itu adalah kemewahan. Ibu pikir, dengan bersikap keras pada Gilang, ibu sedang mempersiapkannya untuk menghadapi dunia. Ibu tidak mau dia menjadi laki-laki yang lemah. Ibu ingin dia menjadi lebih kuat dari ibu. Lebih sukses dari ayahnya. Ia menoleh pada Gilang. Tangannya yang keriput menggenggam lengan putranya. Setiap kali ibu mengkritikmu, di dalam hati ibu sebenarnya sedang berkata, kamu bisa lebih baik dari ini, nak. Setiap kali ibu mendiamkanmu, ibu berharap kamu belajar untuk lebih teliti. Ibu tidak pernah sadar. Ibu tidak pernah sadar bahwa yang kamu dengar bukanlah dorongan, melainkan penghakiman. Yang kamu rasakan bukanlah didikan, melainkan penolakan. Dan Kirana. Ia berhenti, suaranya tercekat. Dia begitu ceria, begitu bebas. Sesuatu yang tidak pernah ibu rasakan waktu kecil. Mungkin ibu iri. Mungkin ibu takut keceriaan itu akan membuatnya lemah dan tidak siap menghadapi kerasnya hidup. Jadi, ibu mencoba membentuknya, seperti cara ibu dibentuk dulu. Dengan aturan. Dengan kritik. Ya Tuhan, ibu bodoh sekali. Ibu telah mencoba memadamkan cahaya yang paling terang di keluarga ini. Saat itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai seorang mertua yang menyebalkan. Aku melihatnya sebagai seorang korban yang tanpa sadar telah menjadi pelaku. Seorang wanita yang terluka, yang tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan benar karena ia sendiri tidak pernah diajari. Saya tidak pernah meragukan cinta ibu pada Kirana, kataku pelan, dan aku bersungguh-sungguh. Saya hanya tidak setuju dengan caranya. Setiap kali ibu mengkritik Kirana, itu tidak hanya menyakitinya. Itu juga menyakiti saya. Rasanya seperti ibu mengatakan bahwa saya telah gagal menjadi seorang ibu. Saya merasa semua yang saya lakukan untuk putri saya tidak pernah cukup baik di mata ibu. Pengakuanku membuat Ibu Wati menatapku. Untuk pertama kalinya, ia menatapku bukan sebagai saingan atau menantu yang kurang becus, tapi sebagai sesama ibu. Maafkan ibu, Rania. Bisiknya tulus. Maafkan ibu karena tidak pernah mempercayai caramu. Kamu ibu yang hebat. Jauh lebih baik daripada ibu. Ia lalu kembali menatap Gilang. Dan kamu, nak. Maafkan ibu karena telah membuatmu tumbuh dengan rasa takut. Seharusnya rumah menjadi tempatmu merasa aman. Bukan menjadi tempat di mana kamu harus selalu waspada. Maafkan ibu. Ruang tamu kami yang sederhana menjadi saksi sebuah momen yang sakral. 3 orang dewasa, 3 generasi yang berbeda, akhirnya meletakkan senjata mereka. Tidak ada lagi pembelaan diri. Tidak ada lagi tuduhan. Yang ada hanyalah pengakuan yang tulus, air mata yang membersihkan, dan pengampunan yang mulai tumbuh. Kami menangis bersama, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Kelegaan karena beban berat yang kami pikul sendiri-sendiri selama bertahun-tahun akhirnya bisa kami letakkan bersama-sama. Kami tidak memperbaiki semua keretakan dalam satu sore itu. Tapi kami telah menemukan kembali fondasi kami yang hilang, komunikasi dan empati. Kami akhirnya mulai berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa hati. Beberapa minggu berlalu sejak sore yang penuh air mata itu. Musim hujan mulai berganti, membawa serta udara yang lebih sejuk dan harapan yang baru. Perlahan tapi pasti, dinamika dalam keluarga kami mulai berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara drastis, melainkan dalam hal-hal kecil yang hampir tak terlihat, namun sangat terasa. Telepon dari Ibu Wati menjadi lebih sering, dan isinya bukan lagi undangan yang terasa seperti panggilan wajib militer. Kadang ia hanya menelepon untuk menanyakan apakah tugas menggambar Kirana sudah selesai. Di lain waktu, ia berbagi resep baru yang ia temukan di internet. Bahkan bertanya padaku tentang bumbu apa yang sebaiknya ia kurangi. Itu adalah caranya untuk mengatakan, aku menghargai pendapatmu. Gilang juga berubah. Ia menjadi lebih hadir, lebih vokal dalam hal-hal kecil. Ia tidak lagi menghindar saat aku dan ibunya memiliki perbedaan pendapat. Sebaliknya, ia akan menjadi penengah yang bijaksana, memastikan suara kami berdua sama-sama didengar.
Bayangan anak laki-laki kecil yang ketakutan itu perlahan memudar, digantikan oleh sosok suami dan ayah yang utuh. Dan Kirana, putri kecilku, adalah barometer paling jujur dari semua perubahan ini. Ia tidak lagi tegang setiap kali nama neneknya disebut. Sebaliknya, ia akan bercerita dengan antusias. Bunda, tadi nenek Wati video call. Loh, nenek lihatin kucing tetangganya yang lucu sekali. Ketakutan di matanya telah berganti dengan rasa percaya. Suatu hari di akhir pekan, undangan itu datang lagi. Kali ini, Ibu Wati sendiri yang meneleponku. Rania, akhir pekan ini makan malam di sini, ya? Nenek mau coba masak sup ikan asam pedas. Kirana pasti suka. Nadanya hangat dan tulus, sebuah undangan sejati. Aku menoleh pada Gilang dan Kirana. Aku tidak lagi merasakan firasat buruk atau kecemasan yang menyesakkan. Yang kurasakan hanyalah ketenangan. Tentu, Bu, kami pasti datang. Jawabku sambil tersenyum. Malam itu, saat kami tiba di rumahnya, suasananya terasa sangat berbeda. Lampu terasnya terasa lebih hangat. Saat kami masuk, aroma masakan yang lezat menyambut kami dengan ramah. Ibu Wati tidak lagi menunggu di ambang pintu dengan tatapan menginspeksi. Ia keluar dari dapur sambil mengelap tangannya di celemek, dengan senyum yang tulus di wajahnya. Meja makan yang dulu terasa seperti medan perang, kini tertata dengan indah namun santai. Tidak ada lagi kesan kaku dan steril. Ibu Wati bahkan meletakkan beberapa bunga dari tamannya di dalam vas kecil di tengah meja. Ia tidak duduk di kepala meja seperti seorang ratu. Ia memilih duduk di sebelah Kirana. Makan malam itu diisi dengan obrolan ringan dan tawa. Kirana dengan bebas bercerita tentang teman barunya di sekolah. Gilang menceritakan proyek baru di kantornya. Dan Ibu Wati, ia lebih banyak mendengarkan. Ia akan bertanya, menimpali dengan komentar yang hangat, dan tertawa saat Kirana membuat lelucon. Ia tidak lagi menginterupsi untuk mengoreksi tata bahasa atau cara duduk. Ia hanya menikmati momen kebersamaan itu. Di tengah makan malam, insiden yang tak terhindarkan itu pun terjadi. Kirana, yang terlalu bersemangat saat bercerita sambil menggerakkan tangannya, tidak sengaja menyenggol gelasnya yang berisi es teh manis. Tidak seluruhnya tumpah, tapi cukup banyak cairan berwarna coklat yang mengalir di atas taplak meja. Taplak yang berbeda dari malam itu, tapi tetap bersih dan rapi. Untuk sepersekian detik, keheningan yang familiar itu kembali. Refleks. Aku dan Gilang secara otomatis berhenti mengunyah. Tubuh kami sedikit menegang. Itu adalah gema dari trauma lama. Sebuah memori otot yang sulit hilang. Kirana sendiri tampak membeku. Matanya membelalak ngeri. Seolah dejavu dari malam yang mengerikan itu kembali menghantuinya. Dan kemudian, kami semua menoleh ke arah Ibu Wati. Ia menatap noda teh yang menyebar itu. Lalu ia menatap wajah Kirana yang pucat pasi. Ia tidak membentak. Tidak ada raut kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, sebuah senyum yang lembut dan sedikit geli tersungging di bibirnya. Aduh, sayang, katanya dengan suara yang tenang dan penuh kelembutan. Tidak apa-apa. Hanya teh manis. Ia bangkit dari kursinya, bukan dengan gerakan kasar, tapi dengan santai. Ia berjalan ke dapur, mengambil beberapa lembar tisu dapur, dan kembali ke meja. Ia berjongkok di samping Kirana, sama seperti yang ia lakukan di ruang tamu kami beberapa minggu lalu. Sini, nenek bantu bersihkan, katanya sambil menepuk-nepuk noda itu dengan tisu. Untung kali ini bukan di atas taplak kesayangan nenek yang baru, ya? Ia mengedipkan sebelah matanya pada Kirana, sebuah lelucon kecil yang mencairkan semua ketegangan. Melihat tidak ada yang marah, wajah Kirana yang tegang perlahan rileks. Ia lalu terkikik geli. Sebuah tawa kecil yang merdu. Suara tawa itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Itu adalah suara kebebasan. Suara dari siklus yang telah patah. Aku menatap Gilang. Ia juga sedang menatapku. Di matanya, aku melihat kelegaan yang begitu dalam, rasa syukur yang tak terhingga, dan cinta yang begitu besar. Kami tidak perlu berkata apa-apa. Tatapan mata kami sudah mengatakan semuanya. Kami berhasil.
Kami telah melewati badai ini bersama-sama. Malam itu, kami melanjutkan makan malam kami. Taplak meja itu sedikit ternoda, tapi hati kami semua bersih dan utuh. Aku sadar bahwa keluarga kami tidak akan pernah menjadi sempurna. Luka-luka masa lalu mungkin akan selalu meninggalkan bekas. Tapi kami telah belajar hal yang paling penting, bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan tanpa celah, melainkan tentang kesediaan untuk memaafkan, keberanian untuk berubah, dan kekuatan untuk menyembuhkan luka bersama-sama. Meja makan itu, yang dulu menjadi saksi bisu dari sebuah bentakan yang menyakitkan, kini telah menjadi saksi dari sebuah fajar yang baru. Sebuah awal yang baru untuk kami semua.